Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 SMP IT Bina Mulia, semoga Allah selalu memberikan kalian kesehatan, keberkahan, ilmu yang barakah, bermanfaat, serta selalu semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang kejadian kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat yang sangat besar yang terjadinya pada hari akhir, yaitu hari kiamat. Kiamat kubra digambarkan dari berbagai macam surah Al-Quran. Kemudian dalam surah ini salah satunya menjelaskan mengenai tentang terjadinya hari kiamat, keadaan manusia, dan bagaimana keadaan bumi. Dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5, coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Pada saat itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bagaimana Allah memperumpamakan manusia, dan Allah memperumpamakan gunung, yang mana manusia itu berterbangan, manusia itu berhambur-hamburan, manusia itu seperti makhluk yang sangat kecil, dan gunung-gunung pun seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kita mengetahui bagaimana besarnya gunung, tetapi gunung itu seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Dan keadaan manusia dan gunung pun itu diperumpamakan sesuatu hal yang sangat kecil pada terjadinya hari kiamat. Kenapa sebabnya? Nah, di sini dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena gunung itu berhambur-hamburan, manusia seperti laron-laron yang berterbangan, karena Allah mengguncangkan bumi yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya Allah mengguncangkan bumi sampai-sampai wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah telah mengeluarkan beban-beban isi perut bumi yang ada di dalamnya, sehingga terjadilah guncangan. Perut bumi semua Allah keluarkan, maka manusia berterbangan seperti laron, dan gunung-gunung berhambur-hamburan. Nah, bukan hanya itu, dalam surah lain pun Allah jelaskan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dan dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mematikan semua makhluk kecuali para malaikat. Bahkan para malaikat pun nanti akan mati, tidak ada satu makhluk pun yang hidup illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'dahu maf'ulan. Langit terbelah pada hari itu, janji Allah sudah pasti. Oleh karena itu, berdasarkan 2 ayat di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ada 2 kejadian utama yang terjadi pada hari itu. Yang pertama, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakalanya sebanyak 2 kali.
Kenapa Allah perintahkan meniup sangkakala 2 kali? Yang pertama, akan terjadinya kehancuran, di mana manusia makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tiupan akan dibangkitkan kembali seluruh makhluk-makhluk yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada hari kiamat langit terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, laut meluap dan terjadinya panas, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan dan manusia seperti andai-andai yang berterbangan. Nah, inilah merupakan salah satu proses bagaimana terjadinya kehancuran bumi yang disebut dengan Qiyamatul Kubra. Kemudian setelah proses kiamat, manusia akan melalui 5 tahapan. Terhadap tersebut adalah yang pertama Yaumul Barzah, yaitu kuburan. Yaumul Ba'ats, manusia dibangkitkan. Yaumul Mahsyar, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Hisab, manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun ditimbang mizannya, kebaikan dan keburukannya, maka disitulah menentukan masuk surga ataupun masuk neraka. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, teguh atas keimanan kita, kokohkan apa yang telah kita dapati oleh guru-guru kita. Oleh karena itu, inilah pertemuan kita. Tidak ada tugas kali ini, tapi tolong perhatikan membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, membantu orang tua, jaga kesehatan. InsyaAllah hidup kita semakin berkah dan Allah jadikan kalian semua anak yang soleh dan soleh. Semangat terus anak-anakku SMP Tim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.